Tuan Lin mendapat informasi bahwa sopir putranya terbunuh dan si pelaku meninggalkan foto putranya di TKP. Pelakunya adalah seorang wanita bernama Nana, anak dari bos mafia. Tuan Lin segera memanggil bodyguardnya bernama Gao agar segera mencarikan seorang bodyguard terbaik untuk melindungi putranya selama 7 hari hingga ia kembali ke Tiongkok. Gao menargetkan seorang nelayan wanita yang memiliki keahlian menembak dan seni bela diri tingkat tinggi bernama Zhong Xiaonan. 1992年出生，祖籍山东，为枪械混合射击 A 架，16年。 后因射击技术优异，被选。慢点啊！ Xiao adalah mantan anggota polisi khusus berpangkat sersan yang pernah menjuarai turnamen petarung tingkat nasional. Selain itu, keahlian Xiao dalam menembak tak perlu diragukan lagi. Namun kini, Xiao memilih pensiun dini atas kesalahan yang tak sengaja ia lakukan saat bertugas. Waktu itu, Xiao berusaha menyelamatkan seorang bocil perempuan bernama Wen Wen yang disandera oleh seorang kriminal. Tindakan spontan ibu korban membuat Xiao terpaksa mengeluarkan tembakan yang berhasil mengenai pelaku. Sayangnya si pelaku melakukan hal serupa yang mengenai korban sehingga menyebabkan Wen Wen menjadi lumpuh. Akibatnya, Xiao yang merasa bersalah harus membiayai pengobatan korban yang terbilang mahal. Jika dalam waktu 2 minggu Wen Wen tak segera melakukan operasi, maka sang bocil akan mengalami lumpuh permanen. Setiap hari sepulang menjual ikan, Xiao selalu memberikan uang dan buah-buahan secara diam-diam kepada keluarga Wen Wen sebagai bentuk tanggung jawabnya. Xiao menjadi polisi hanya karena ingin mengikuti jejak sang ayah dan berharap bias terus bersamanya karena sang ibu telah meninggal dunia. Namun sang ayah malah memindahkannya ke pasukan khusus yang membuat Xiao kecewa. Singkat cerita, Xiao yang hendak pulang diikuti oleh pria asing yang tak lain adalah Gao. 身手果然不错。 Ternyata, Gao dulunya pernah bertugas bersama ayah Xiao selama 6 tahun dan pernah menjadi anak buah ayah Xiao yang berpangkat kapten. Gao lantas menyampaikan maksud kedatangannya menemui Xiao, yaitu melindungi klien penting bernama Lin Zihao. Akan tetapi, Xiao tidak tertarik sama sekali dan mengabaikan tawaran Gao. Saat hendak meninggalkan lokasi, Gao berkata bahwa bayaran yang ia dapatkan bisa digunakan untuk biaya operasi Wen Wen. Yang ternyata, Gao telah menyelidiki permasalahan Xiao sebelum menemuinya. Malam itu, Xiao memikirkan ucapan Gao dan Adar akan keselamatan Wen Wen dan dengan terpaksa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Xiao menemui Gao. Gao menyerahkan berkas milik Zihao, putra seorang ilmuwan ternama bernama Lin Heng. Para plutrokat bekerja sama dengan mafia memaksa Tuan Lin Heng bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan obat hasil penemuan Tuan Lin dengan harga tinggi. Hal itu jelas ditentang oleh Tuan Lin Heng. Apalagi selama ini Tuan Lin ialah bekerja sama dengan perusahaan teknologi Huayao untuk memasarkan obat-obatnya secara legal. Namun ia dipaksa menandatangani surat perjanjian yang akan berlangsung 7 hari lagi. Akan tetapi,
Mereka tak akan diam saja setelah mendengar penolakan itu. Dalam waktu 7 hari, mereka harus segera mendapatkan hasil penelitian tersebut. Dengan kata lain, keluarga Lin akan menjadi target yang harus dimusnahkan. Kelompok kriminal ini mencoba menculik Lin Zhihao dan mencuri data hasil kerja ayah dan sang anak. Bahkan beberapa oknum polisi bergabung dengan para mafia untuk mempermudah aksi mereka. Singkat waktu, berangkatlah Xiao menemui Zhihao. Di bandara ia telah disambut oleh irang kepercayaan Tuan Lin bernama Peta. Namun di sini, Peta agak terkejut karena tak menyangka orang yang disewa untuk melindungi tuan muda adalah seorang wanita. Dalam perjalanan, Peta menjelaskan tentang sikap majikannya yang sedikit arogan dan kemungkinan akan menolak kedatangan Xiao. Ia berharap Xiao mau bersabar menghadapi sikap Zhihao. Sesuai dugaan Peta, Lin Zhihao benar-benar menolak Xiao dan memecatnya saat itu juga sebab ia tak sudi mendapat perlindungan dari seorang wanita. Akan tetapi, yang dihadapinya bukanlah wanita bermental kerupuk. Bagi ras terkuat di muka bumi ini, ucapan Lin Zhihao dianggap sebagai ocehan bocil semata, yang membuat Lin Zhihao semakin kesal. Ia berkata, mulai detik ini, hari bertugasnya sudah dimulai dan ia tak membutuhkan persetujuan Lin Zhihao. Setelah itu, Xiao melaporkan kejadian tersebut kepada Gao. Gao dengan santai berkata bahwa Xiao pasti bisa mengatasi masalah sekecil itu. Dalam obrolan tersebut, mata Xiao mengawasi situasi di rumah itu. Dan benar saja, ternyata para pelayan di sana adalah anak buah mafia. Peta sangat terkejut melihat pemandangan di ruangan tersebut. Xiao berkata, bagaimana mungkin mereka mempekerjakan para pembunuh sebagai pelayan. Peta memberitahu Xiao bahwa para pelayan itu ditempatkan di sana 1 hari setelah meninggalnya sopir tuan muda. Untuk keamanan Lin Zhihao, Xiao membawa mereka berdua ke tempat penginapan. Awalnya, Lin Zhihao berniat memakai baju terlebih dahulu, namun Xiao langsung menyeretnya pergi. Xiaonan juga melarang mereka menggunakan mobil di rumah itu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Alhasil mereka pun naik bajai. Xiao bahkan membeli pakaian Kang Bajai untuk dipakai Lin Zhihao. Sesampainya di sana, Peta bergegas keluar membeli pakaian baru untuk Lin Zhihao. Melihat tato yang sama dengan pembunuh bayaran di rumah Zhihao, Xiao bergegas masuk dan mencoba menguping dari sebelah tembok. Dan awalnya, Xiao sempat kewalahan menghadapi mereka berdua. Berkat kerja sama dirinya dan Lin Zhihao, Xiao berhasil menghabisi mereka berdua. Dan lagi-lagi, Peta dibuat tercengang, kok bisa para mafia mengetahui tempat persembunyian mereka. Ia segera menelpon kantor polisi meminta bantuan. Ketika salah satu dari mereka akan menghabisi Zhihao, Peta dengan ikhlas memasang badan untuk melindungi tuannya. Kematian Peta sungguh membuat Lin Zhihao terpukul, sebab Petalah yang telah merawatnya dari kecil.
Singkat cerita, Jihao dan Xiaonan kini telah berada di kantor polisi setelah polisi mendapat laporan dari peta. Xiao berusaha menenangkan Jihao yang masih shock ditinggal mati pengasuhnya. Sementara itu di tempat lain, salah satu plutrokat bernama Yuan Qi harus kecewa mengetahui dua anak buahnya berhasil dihabisi oleh bodyguard Jihao. Ia melaporkan hal itu kepada Duer, Kapolda yang tak becus membereskan pengawal Lin Jihao. Si Kapolda korup berjanji akan segera mengatasi masalah tersebut. Ia segera menghubungi bawahannya bernama Peter untuk membawa Lin Jihao ke tempat yang telah ditentukan. Ia bahkan telah menyiapkan mobil khusus yang telah dipasangi GPS. Terlihat jelas di wajah Peter bahwa jauh di dalam hatinya ia keberatan melakukan perintah tersebut. Sebagai kepala tim investigasi kriminal, ia akan mengambil alih kasus Lin Jihao. Xiao lantas memperkenalkan dirinya sebagai pengawal pribadi Lin Jihao. Namun Jihao langsung memotong ucapannya dan berkata kalau dirinya tak membutuhkan pengawal. Sambil tersenyum, Peter membenarkan ucapan Jihao sebab ia telah menerima perintah untuk mengambil alih dan bertanggung jawab atas keselamatan Lin Jihao. Meskipun begitu, Xiao tak akan membiarkannya. Ia berusaha meyakinkan Peter dan Jihao membiarkannya ikut bersama mereka. Namun tekad Jihao sudah bulat, ia tetap menolak Xiao. Baginya Xiao adalah penyebab kematian pengasuhnya. Ia merasa jauh lebih aman bersama polisi daripada Xiao. Tak tinggal diam, Xiao berniat mengikuti mereka dari belakang, sebab, sejak awal bertemu Peter, instingnya sebagai mantan anggota polisi khusus, curiga Peter bekerja sama dengan para mafia. Di tengah perjalanan, si petugas tiba-tiba mengambil jalur yang tak seharusnya. Peter lantas meminta si petugas agar kembali ke jalur utama sembari bertanya dengan tatapan curiga, "Dari kesatuan mana ente?" Tanpa diduga, salah satu dari mereka langsung menodongkan pistol ke arah Peter. Peter langsung menarik rem tangan secara spontan. Dan aksi baku hantam dalam mobil tak terhindarkan lagi. Saat Peter terlempar keluar mobil, para polis kurap langsung tancap gas membawa pergi Jihao. Scene beralih ke Yuan Qi, di mana ia merasa puas dengan kinerja Kapolda yang berhasil menculik Jihao. Itu artinya, si Kapolda sudah menduga bahwa Peter tidak akan menuruti perintahnya. Itu sebabnya ia mengutus anak buahnya sendiri untuk menyelesaikan tugas itu. Yuan Qi segera mengirimkan foto putranya yang sedang terikat di sebuah kapal tua. Lin Heng berjanji akan bekerja sama dengannya asalkan putranya Jihao tidak disakiti. Beralih ke Xiaonan. Setelah mendengarkan cerita Peter, Xiao meninggalkannya di sana dan bergegas mengejar Lin Jiao. Xiao berhasil menemukan lokasi penyekapan Jihao dari alat pelacak yang ia tempelkan di baju Jihao saat di kantor polisi saat Jihao menolaknya. Kembali ke kapal, di mana Xiao berhasil masuk ke dalam kapal menggunakan tali. Namun di sana, ia harus menghadapi para mafia sewaan Yuan Qi. Terlihat Nana sedang asik menikmati alunan musik sambil menari di geladak atas, dan tak menghiraukan anak buahnya. Lin Jihao sangat terkejut melihat Xiao datang menyelamatkannya. Ia menyesal telah meremehkan kemampuan dan kesetiaan Xiao yang rela menjalankan tugas tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Ketika mereka hendak meninggalkan kapal, Nana tiba-tiba muncul dengan tembakan secara bertubi-tubi. Aksi baku hantam pun tak terelakkan lagi. Meskipun Nana terlihat kekanak-kanakan, seni bela diri yang dimilikinya sempat membuat Xiao kewalahan. Ia bahkan sanggup melayani serangan dari mereka berdua sekaligus. Beruntung Peter tiba tepat waktu menyelamatkan mereka. Mendengar kekacauan di kapal, Yuan menghubungi Nana dan memarahinya. Sebab ia menyewa Nana untuk membawa Lin Jihao ke hadapannya bukan menembakinya. Bukannya takut, si Nana gajah malah menyuruhnya diam. Sebab saat ini, ia sangat terobsesi dengan sosok Xiao.
Sementara itu di tempat lain, terjadi perdebatan antara Peter dan Xiao. Peter menginginkan mereka kembali ke kantor polisi, sedangkan Xiao menolaknya karena baginya kepolisian Hong Kong telah dikuasai oleh kaum plutokraт atau orang yang menggunakan kekayaan untuk membeli kekuasaan politik. Meskipun Peter terbukti tidak termasuk polis kurap, namun tetap saja, jabatannya tidak bisa menjamin keselamatan Lin Jihao. Mendengar Kapolda menginginkan Jihao, Xiaonan langsung melempar HP Peter. Xiao berusaha meyakinkan Peter bahwa atasannya adalah bagian dari kelompok mafia. Walaupun Peter sadar semua ucapan Xiao benar, ia tak akan membiarkan para oknum menghancurkan citra kepolisian. Ia sangat yakin, atasannya Komandan Duer pasti sedang bermasalah dan terpaksa melakukan semua itu di bawah tekanan atau terancam. Namun, Xiao sama sekali tak percaya. Peter berkata jika tuduhan Xiao benar, maka Jihao harusnya sudah dieksekusi. Lin Jihao lantas bertanya, kenapa Xiao rela mempertaruhkan nyawanya demi sedikit uang? Xiao menjawab bahwa tidak semua orang mempunyai nasib sepertinya, kaya sejak lahir. Sebagian orang harus bekerja keras demi untuk menyambung hidup sembari membayangkan nasib Wen-Wen. Jihao lantas mengajak mereka ke perusahaan ayahnya untuk mengamankan data dan hasil eksperimen yang berhasil ia buat sendiri. Jihao menghancurkan semua berkas yang berkaitan dengan hasil penelitiannya. Kurap yang berhasil melacak HP milik Peter, mengirimkan lokasi keberadaan Peter kepada Nana termasuk alamat perusahaan Lin Heng. Namun sayang mereka terlambat. Pada akhirnya, karyawan yang tak berdosa inilah yang harus menerima akibatnya. Berita pembantaian di lab milik Lin Heng menjadi viral, sebab tak satupun karyawan yang selamat. Hal itu dimanfaatkan oleh Kapolda Kurap untuk menjadikan Xiao sebagai pelakunya. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika melihat sosok Xiao. Ia mengeluarkan surat penangkapan resmi terhadap Xiao atas kasus pembantaian, penculikan Lin Jihao dan Peter serta pembunuhan terhadap 2 petugas polisi. Ia melakukan itu agar lebih mudah menangkap Xiao atas desakan Yuan. Namun begitu, Kapolda tetap tak terima atas tindakan anak buah Yuan yang dinilai sangat kejam karena memakan banyak korban tak bersalah. Ia mendatangi Yuan dan meminta pertanggungjawaban serta memberikan kompensasi kepada keluarga para korban. Akan tetapi, Yuan tak peduli. Baginya itu adalah tanggung jawab Kapolda karena bayaran yang Kapolda terima sudah termasuk nyawa korban. Jelas saja hal itu membuat Kapolda geram. Ia menegaskan bahwa mulai hari ini, tidak ada lagi nyawa yang hilang. Jika Yuan tetap melakukannya, ia memastikan Yuan akan menerima akibatnya. Yuan pun setuju dan menenangkan Kapolda. Namun tanpa diduga, Yuan langsung menghabisi Kapolda saat itu juga. Sementara itu di tempat lain, Jihao membawa Peter dan Xiao Jie rumah rahasia keluarganya. Lin Jihao memastikan bahwa tak ada satupun yang mengetahui rumah tersebut. Lin Jihao bergegas ke ruangannya untuk menyelesaikan sampel penelitiannya. Sementara Peter mengobati lukanya. Xiao yang baru selesai mandi langsung menuju ruangan Jihao dengan menggunakan kemeja milik Jihao. Terlihat Lin Jihao terpikat oleh kecantikan Xiao. Ia meminta maaf atas perlakuan kasarnya terhadap Xiao saat pertama kali berjumpa. Ia juga bercerita tentang masa lalu mendiang ibunya yang berprofesi sebagai seorang detektif. Saat keduanya sedang asik curhat, alarm tiba-tiba berbunyi menandakan adanya penyusup. Dan ternyata itu adalah rombongan Nana. Hal itu membuat Jihao heran. Bagaimana mungkin Nana mengetahui tempat itu kecuali salah satu dari mereka yang memberitahunya. Dan benar saja, pelakunya adalah Peter. Ia terpaksa melakukannya karena saat ini keluarganya sedang disandra oleh Yuan. Ia minta maaf karena telah mengkhianati mereka. Kejadian itu berawal saat mereka mampir di apotik membeli obat. Peter bergegas pergi saat melihat berita tentang Xiao yang ditetapkan menjadi buronan. Setibanya di rumah Jihao, Peter segera menghubungi atasannya saat Xiao dan Jihao sedang sibuk. Tanpa menghiraukan ucapan Peter, Xiao dan Jihao berlari menuju lab rahasia mengamankan hasil eksperimennya. Sayangnya aksi mereka ketahuan. Untuk memudahkan Jihao ke ruang lab, Xiao memintanya pergi lebih dulu sementara ia akan menghadapi anak buah Nana.
Sementara dari kejauhan, Nana sedang membidiknya. Nana segera mendekat dan tak menduga akan mendapat serangan dadakan dari Xiao. Pada akhirnya, Xiao berhasil melumpuhkan Nana. Ia bergegas menyusul Jihao. Sementara di ruang bawah tanah, sebagian anak buah Nana berhasil mengejar Jihao. Beruntung Peter tiba datang menolongnya. Jihao tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan bergegas masuk ke dalam lab. Tak lama kemudian, Xiao tiba di sana membantunya mengemas obat tersebut. Namun, masalah kembali muncul ketika Yuan tiba di tempat itu. Yuan yang geram terhadap Nana langsung menghabisi Nana yang baru siuman dari pingsannya. Setelah itu ia menuju ruang bawah tanah dan berpapasan dengan Xiaonan dan Jihao yang hendak meninggalkan lab. Yuan meminta Jihao menyerahkan koper berisi obat. Jelas saja Jihao menolaknya. Alhasil aksi baku hantam tak terelakkan lagi. Setelah berjuang bersama, mereka bertiga berhasil menghabisi Yuan dan seluruh anak buahnya. Singkat cerita, kerjasama antara perusahaan Lin Heng dan Hua Yao akhirnya berjalan lancar. Lin Jihao mengucapkan terima kasih pada Gao karena telah mengirimkan Xiao sebagai bodyguard-nya. Sepertinya Gao mengerti bahwa Jihao telah jatuh cinta pada Xiaonan. Sementara Xiao sendiri telah kembali ke kampung halamannya dan Wen Wen berhasil menjalani operasi dengan lancar. Ketika ia hendak mengunjungi Wen Wen di rumah sakit, ternyata Jihao sudah menantinya di sana. Mereka menghabiskan waktu berdua di pantai. Disinilah Jihao menyatakan perasaannya kepada Xiaonan. Ia berkata mulai hari ini, ia memutuskan pindah ke kota Xiao dan berjanji akan melindungi Xiao selamanya. Belum sempat memberi jawaban, Xiao mendapat telepon dari atasannya, di mana ia mendapat misi baru bersama partner baru yang kini sedang memantau mereka berdua dari kejauhan. Jelas saja Jihao tak terima, karena ia merasa dirinya adalah partner baru dan selamanya Xiaonan. Sambil tersenyum, Xiao mendekati partner barunya. Dan tamat.